Selamat datang di Suara Garuda untuk pendidikan. Ini adalah diskusi edisi pertama dengan teman-teman Community of Practice atau yang biasa dikenal dengan COP, bidang education. Kami terdiri atas beberapa alumni dan awardee LPDP yang berfokus pada isu-isu pendidikan. Dan topik yang akan kami diskusikan kali ini yaitu tentang makan bergizi gratis dan relasinya dengan pola hidup sehat. Nah, saat ini teman-teman, saya ditemani dengan seorang awardee LPDP yang masih menempuh studi di salah satu kampus di Surabaya yang bernama Mas Fajar. Oke, Mas Fajar ini mengambil jurusan S2 Pendidikan Olahraga. Betul. Benar Mas Fajar? Iya. Dan juga guru olahraga di sekolah menengah pertama. Iya. Di SMP ya? Di Betul, daerah mana Mas Fajar? Di Pemalang, Jawa Tengah. Di Pemalang, Jawa Tengah. Oke. Jadi sebagai mahasiswa, saya bilang ya, Yes. mahasiswa pendidikan olahraga atau yang berfokus dari pendidikan olahraga nih Mas Fajar. Apa relevansinya sebenarnya dengan topik makan bergizi gratis ini dan pola hidup sehat? Kalau dari sudut pandang yang sekarang Mas Fajar sedang pelajari dari pendidikan olahraga. Oke. Jadi pola hidup sehat ini sebenarnya masuk ke ranah dari promosi guru PJOK untuk mengenalkan pola hidup sehat dalam keseharian. Karena yang hanya ada di PJOK saja begitu. Di mapel lain mungkin ada tetapi tidak sebanyak di PJOK karena kaitannya adalah pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Maka disitulah kita bicara tentang kesehatan, disitulah kita mengenalkan sesuatu. Karena nanti lebih spesifik lagi bidangnya tentu di bidang kesehatan. Tapi untuk bisa mencapai kesehatan, menurut WHO sendiri itu memang salah satunya adalah makanan yang bergizi, kemudian ada gerak yang aktif begitu, sehingga itu yang coba dimunculkan. Dan sekarang di kementerian yang sekarang itu ada Senam Indonesia Hebat itu, yang anak hebat itu, terus kemudian yang kedua adalah makan bergizi gratis. Oke. Gitu. Tapi sebelum kita ke sana nih Mas Fajar, saya penasaran. Apa sih sebenarnya pola hidup sehat itu dan gimana pola hidup sehat? Kenapa kok penting? Jadi pola hidup sehat yang dimunculkan ini tentu saja kalau menurut WHO itu adalah ada kesehatan mental, kesehatan fisik, kesehatan segala bentuk kesehatan yang ada di situ, itu dari WHO seperti itu. Kemudian itu sangat penting karena apa? Kalau kita punya jiwa yang sehat, punya fisik yang sehat, mengerjakan segala sesuatunya itu jauh lebih enak, jauh lebih fresh aja gitu. Tapi arahnya nanti tentu saja ke kebugaran begitu. Oke. Kalau bicara tentang kebugaran, kesehatan yang kita fokuskan untuk siswa ya, ini kita batasi untuk siswa. Saya jadi teringat ketika pengalaman saya di UK kemarin Mas, waktu studi di UK. Nah, itu saya kan ikut volunteering program tuh. Jadi saya mengajar di SD, 2 SD di Manchester gitu. Yeah. Nah, waktu break makan siang, yang menarik ini di sini yang saya observasi. Jadi waktu break makan siang itu mereka dapat jatah siswa-siswa ini yang berkolaborasi dengan kantin di sekolahnya, ada nutritionist juga, ahli gizi, dan mereka tuh milih Mas. Makanannya itu fresh semua. Jadi ada yang vegetarian, milih vegetarian, ada yang mau roti silakan roti, ada yang potato silakan potato begitu. Tapi lengkap di situ, ada buah, sayur, karbohidratnya semua dijamin. Dan yang paling penting, yang menarik adalah guru-guru di sana Mas, itu paham semua akan murid-muridnya. Mana yang punya alergi, mana yang nggak punya alergi. Ya, artinya catatan itu menjadi sesuatu yang penting ya. Iya, betul. Ya itu, jadi ketika yang lebih menarik ketika saya datang ke SD itu niatnya kan mau memberikan permen untuk apresiasi yang aktif. Itu saya nggak diizinkan Mas. Ya. Saya nggak diizinkan karena kandungannya ini belum diketahui, belum dilakukan riset secara mendalam, ahli gizinya mereka belum tahu. Sampai sedetail itu untuk memfasilitasi siswanya apa yang dimasuk ke dalam badannya mereka. Oke, gitu. Jadi gini Mbak, kalau kita bicara di UK sama di Indonesia tentu gapnya terlalu jauh gitu ya. Tapi saya mengaplikasikan, memberi gambaran begini, ketika kita ada di sekolah di Indonesia gitu. Yang pertama kali adalah ketika siswa itu ada di kelas 1, dari pihak puskesmas itu datang untuk melakukan screening, kemudian memberikan vaksin begitu atau apapun itu diberikan. Tetapi setelah itu di kelas 2 dan kelas 3 mereka nggak mendapatkan lagi. Jadi seharusnya kalau menurut pandangan saya adalah proses itu harus berkesinambungan secara terus-menerus. Jadi recordnya itu harusnya dari usia kandungan pun kan sudah
harus ada Iya, dari nutrisi puskesmas itu apa, ya Mas ya? iya, harusnya kan dia record terus kan begitu. Tetapi yang terjadi di Indonesia itu belum terjadi, belum ada hal seperti itu, sehingga screeningnya berhenti hanya di awal saja. Yang kelas 1 tadi ya? Iya, hanya di kelas 1 saja. Kemudian nanti ketika SMA pun sepertinya seingat saya waktu saya SMA udah nggak ada screening seperti itu. Jadi hanya ada di SD dan juga SMP. Tapi di SMA nggak ada, sehingga keberlanjutannya kita nggak tahu nih indeksnya meningkat atau menurun. Sedangkan yang dibutuhkan pemerintah itu harusnya kan mengetahui kan indeksnya, dia bisa naik atau malah turun, sehingga itu menjadi acuan ataupun kebijakan-kebijakan selanjutnya. Itu tidak ada di situ, gitu Mbak Sita. Berarti apakah bisa nih Mas, kalau misalkan makan bergizi gratis tadi, itu kita kalau misalkan diruntut begitu ya, dengan rekam medis begitu ya, yang benar itu sebenarnya bisa sesuai sebenarnya? Seharusnya bisa, karena kan kita punya berat ideal misalnya seperti itu. Paling mudah kan kita bicara tentang berat ideal, sehingga untuk menuju ke kebugaran jauh lebih mudah. Kalau kita sudah overweight misalnya, itu kan juga akan mempengaruhi. Sedangkan masing-masing daerah itu kan beda-beda kebutuhannya, masing-masing anak itu kebutuhan gizinya berbeda-beda. Tetapi kalau melihat dari kebijakan ini sebetulnya bagus, nggak ada yang salah. Hanya saja memang sepertinya terlalu terburu-buru begitu untuk bisa memberikan kebijakan ini gitu. Sehingga ada beberapa kan, termasuk di sekolah saya, kebetulan sekolah saya itu ada di daerah agak ke selatan, jadi agak naik Mbak. Jadi pegunungan itu, daerah situ, anak-anak itu jalan dari rumah. Jaraknya berapa? Bisa sampai 2 kilo, bisa sampai 3 kilo. Jadi mereka bergerak di situ. Kemudian kalau kita bicara makan siang bergizi gratis, anak-anak juga pulang jam 2 atau jam 1 begitu kan. Sehingga kan waktu itu juga belum ada yang namanya istilahnya masih di kantin itu masih bisa jajan lah. Iya. Dan balik lagi, makan siang gratisnya hanya 1 kali, tapi jajannya juga kita lihat kan gitu ya. Iya, nah, juga, di kantin-kantin itu yang sekarang kan juga belum bisa untuk mengontrol itu. Jadi kompleks sih sebenarnya kalau kita bicara makan siang gratis. Oke. Beda cerita kalau misalkan, apakah mungkin Mas, beda cerita kalau ketika pemerintah itu berkolaborasi dengan kantin mungkin ya? Bisa saja, cuman kan gini, dari segi edukatif sendiri, itu kan orang tua juga masih jauh ya untuk bisa mengetahui hal-hal seperti itu, apalagi di daerah pedesaan yang mohon maaf mereka untuk bisa besok saya makan apapun mereka masih memikirkan itu gitu kan. Tapi terlepas dari itu semua, pemerintah kan ingin memberikan sesuatu ya, untuk memberikan apa? Karena itu akan berpengaruh terhadap kognitif siswa sebenarnya. Jadi asupan yang bergizi itu akan berpengaruh, sangat berpengaruh begitu. Jadi sebenarnya apa sih Mas yang mungkin bisa, kan saya pikir ya, kerjasama antara guru dan juga para orang tua itu juga penting untuk memastikan apa yang masuk atau dikonsumsi oleh anak-anak mereka itu. Nah, apa sih yang sebenarnya, kalau menurut Mas gimana tentang pendapat itu yang pertama? Terus yang kedua, apa yang sebenarnya orang tua dan guru bisa lakukan supaya ini nggak sembarangan yang dimasukkan? Karena saya dapat data nih Mas, dari Center of Indonesian Strategic Development Initiative, itu sekitar 45% dari menu makan bergizi gratis ini itu mengandung UPF atau ultra processed food. Apalagi yang susunya itu berperisa itu loh Mas. Takutnya malah efek jangka panjangnya adalah obesitas itu sendiri. Betul. Nah itu gimana peran yang ya, jadi kalau kita bicara peran orang tua itu memang ya itu tadi Mbak, segala sesuatunya sebenarnya memang harus direcord. Jadi keterbatasan kita untuk menguasai segala bentuk itu kan sangat terbatas ya. Jadi sebenarnya harus ada record, baik itu secara manual ataupun secara aplikasi gitu. Sedangkan kita belum menyentuh ke arah situ. Jadi hanya berdasarkan kita hanya melihat saja karena ini begitu kan. Tapi secara data sainsnya kita belum ada sampai ke segi itu. Dan orang-orang kita kan sebenarnya banyak di nutrisi di jurusan nutrisi itu kan banyak sekali gitu ya. Jadi saya rasa memang peran orang tua itu sangat penting dan sangat-sangat penting untuk mengatur itu tadi. Hanya saja memang kondisi yang dihadapi
anak itu kadang kalau anak-anak sekolah itu identiknya gini Mbak, di rumah mereka mau makan, tapi di sekolah dia nggak mau makan. Mereka hanya maunya jajan, nggak boleh minum es dengan yang itu apa namanya kemasan gitu. Tapi mereka tetap makan atau minum yang kemasan seperti itu, sehingga kan itu sangat berpengaruh begitu. Berarti sebenarnya PR-nya gede juga ya Mas ya, antara berbagai lini, stakeholders untuk mengedukasi. Betul. Banyak orang. Makanya saya rasa memang untuk perihal seperti ini kan sebenarnya sudah ada PKK dalam keseharian itu kan ada PKK, kemudian ada dari bidan-bidan itu yang memberikan ini loh, karena kan kebetulan saya juga punya anak itu masih ikut posyandu sampai sekarang dan oh ini dikasih ininya seperti ini nutrisinya dan lain sebagainya itu masih, jadi memang sebenarnya sudah ada, hanya saja memang belum apa ya istilahnya, mereka belum bekerja jauh lebih powerful lagi sih kalau menurut saya. Ya sebenarnya lini itu sudah ada, hanya saja memang nggak dimaksimalkan perannya, itu harusnya bisa dimaksimalkan sih kalau menurutku ya. Soalnya kan ada kata bergizi di antara makan dan gratis ini Mas, makan bergizi gratis. Berarti ada poin bergizinya yang harus ditekankan sebenarnya sama pemerintah gitu kan? Betul, harusnya ada poin penting di situ yang memang, tapi kan in case kadang juga dilema juga nih kalau makan ini, karena cara masaknya kan juga berbeda, kemudian kasih garamnya berapa kan masing-masing nutrition kan beda-beda, masing-masing anak itu kan beda ya, artinya dia dari rumah sudah bagus nih, terus mbok kasih makan lagi, yang terjadi malah obesitas pada anak sekarang juga semakin meningkat, kan gitu. Jadi problemnya itu ya memang kesenjangan antara satu dengan yang lain itu koordinasinya nggak klop gitu loh. Kalau tadi Mas Fajar bilang individunya itu perlu diperhatikan, siswanya perlu diperhatikan, gizinya mereka. Betul. Itu jadi PR gede banget dong berarti ya Mas ya? Ya, dan salah satu yang berperan di sini kalau di sekolah itu memang menurut undang-undang nih, itu guru PJOK. Jadi guru PJOK dia tugasnya tidak hanya mempromosikan supaya mau berolahraga, tapi juga dia mempromosikan supaya kamu bisa hidup sehat loh dengan berbagai macam aktivitas, kamu bisa sehat dengan berbagai macam makanan, kamu bisa sehat dengan menggunakan helm di jalan raya, itu ada di dalam pembelajaran PJOK. Jadi sekompleks itu PJOK dan itu tertuang di dalam undang-undang. Tugas guru PJOK itu adalah promosi kesehatan dan kebugaran. This pointnya itu. Jadi kalau misalkan ngomongin guru PJOK, bagaimana dengan tanggung jawab guru-guru lain Mas? Kalau tadi kan saya balik lagi ke UK tuh. Kalau di case UK itu nggak guru PJOK tapi semua guru tuh aware akan hal itu. Kualitas nutrisinya gitu. Karena dari itu ya kita lihat aturan dasarnya memang di guru MIPA kalau setahu saya juga nggak ada yang ke arahnya ke kebugaran atau ke gizi, itu juga nggak ada. Misalnya kandungan juga hanya nutrisi-nutrisi gitu. Cuman sepertinya itu perlu untuk kita ini lagi ya. Tapi kalau melihat dari kacamata PJOK memang tugasnya guru PJOK seberat itu gitu loh. Tetapi memang jumlahnya pun tidak banyak di dalam sekolahan itu. Jumlah jam mengajarnya maksudnya? Jumlah gurunya. Jumlah gurunya. Iya, kalau jumlah jam mengajar itu kan menyesuaikan ya. Minimal kan 24 begitu kan. Tapi kalau di apa namanya jumlahnya sendiri kadang beda. Kalau di tempat saya itu ada 2 guru yang ngajar di situ. Terkadang sama-sama guru PJOK aja kadang beda penafsiran gitu ya. Beda penafsiran gitu sih. Oke, berarti kalau misalkan kita melihat MBG ini, makan bergizi gratis ini ya Mas ya, udah diterapkan menurut berita yang beredar itu sekitar di 26 provinsi. Jadi itu sampel-sampel begitu. Kalau di sekolahnya Mas sudah diterapkan? Kalau di saya kebetulan belum. Belum berarti Nah, kalau mungkin dari berita, mungkin dari Mas baca berita atau dari datanya sudah ada begitu, ini saya menangkap ada ketidaksamarataan gitu Mas dari tiap provinsi itu. Kualitas nutrisinya yang diberikan itu seperti apa lah. Sejujurnya, apakah menurut sudut pandangnya Mas Fajar itu sudah memenuhi nutrisi atau kebutuhan siswa per individunya tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Fajar? Iya, jadi gini Mbak, kalau kita melihat ukuran apakah itu berhasil atau tidak kan tentu harus diambil data awal dulu. Sedangkan data awal mereka nggak punya. Data awal dari
masing-masing anak. Siswa. Iya Oke. kan? Dari siswa itu kan kita nggak punya catatan itu semua. Asal aja kita mau kasih makan gratis gitu. Terus tolak ukurnya dia berhasil atau tidak apa kalau seperti itu? Oh iya, betul. Jadi kan harusnya, menurut saya itu kan harusnya kan kita cobakan dulu, oke dia kebutuhannya sekian, berat badan idealnya lah katakan seperti itu sekian, maka dia harus membuat supaya dia tetap konsisten, tetap ideal. Ya. Kan seperti itu. Kemudian aktivitasnya, nah ini penting. Aktivitas itu menjadi sesuatu hal yang sangat memberikan dampak luar biasa. Jadi ada anak itu dulu saya pernah ngajar nih, kita pernah ngajar, kemudian ada anak ini kurus sangat kurus. Kemudian Pak saya mau gemuk, gimana caranya? Oke kamu mau gemuk, ikut aktivitas saya ya. Saya kasih PR di rumah karena nggak mungkin kan pembelajaran ada di rumah. Kan gitu ya, kan hanya ada di sekolah saja. Kemudian ketika anak itu yang kurus dalam artian tidak ideal ya. Nah, kemudian saya kasih PR, coba penguatan dengan hal ini gitu. Dia kasih terus selama 1 bulan, ternyata berat badannya naiknya signifikan. Jadi hal-hal seperti itu yang memang perlu untuk guru PJOK paham. Karena olahraga aktivitas itu bisa juga untuk menaikkan berat badan, bisa juga untuk menurunkan berat badan. Jadi nggak hanya makan aja. Nggak hanya makan saja, tetapi juga ada aktivitas di situ. Nah, pemerintah pun sudah memberikan aktivitas itu di jam sebelum pembelajaran dengan senam itu tadi, yang dilakukan selama 10 menit kurang lebih. Nah, kalau itu bisa dilakukan secara 3 kali lah dalam 1 minggu, saya pikir itu akan menjadi sesuatu yang bagus untuk menuju ke kebugaran. Karena kebugaran sendiri itu artinya adalah dia melakukan sesuatu tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Jadi misal Mbak Sita nih ngajar kan, Mbak Sita kan sekarang ngajar gitu. Kok gampang capek, baru naik tangga 1 kali 2 kali, berarti tingkat kebugarannya rendah. Tapi kalau bisa bolak-balik duduk nih, in case duduk saya misalnya sedang mengerjakan tesis begitu, saya duduk mengerjakan baru 5 menit kok rasanya nggak enak gitu. Itu sudah tingkat kebugarannya udah berkurang begitu ya. Perlu dipertanyakan gitu ya. Jadi karena kebugaran itu kan semuanya aspek semua. Bicara tentang seluruh badan ini dia akan bicara tentang kebugaran. Bisa bertahan berapa lama begitu ya. Betul. Jadi penting nih data di awal supaya bisa mengukur sukses atau enggaknya MBG ini gitu. Saya sepakat itu. Oke, baik. Nah, kalau misalkan gini Mas, apakah berarti saya bisa bilang kalau untuk bekerja sama semua ini, itu nggak bisa serampangan ya, bahasanya itu serampangan, sembarangan gitu. Sembarangan, perlu kolaborasi antara mana tadi, ahli gizi juga. Tapi kemarin saya sempat baca kalau di pemerintah katanya sudah bekerja sama dengan ahli gizi. Oke, baiklah. Berarti ini apakah perlu juga berkoordinasi dengan beberapa guru, hanya PJOK juga Mas, kalau di sekolah? Iya, selayaknya ketika kita peduli ya memang kita semua di dalam lingkup pendidikan itu memang harus apa sih sebenarnya tujuan pemerintah ini? Kan di situ kan ada di sistem pendidikan nasional itu kan ada tujuannya masing-masing pembelajaran itu kan ada sebenarnya. Nah, guru-guru sudah paham belum tentang itu semua? Oke, PR lain. Iya, betul sekali. Kan rata-rata kan nggak paham tentang tujuannya. Sehingga saya akan bicara guru PJOK aja. Guru PJOK satu dengan yang lain itu terkadang beda. Apa bedanya? Prinsip kesehatannya atau prinsip kebugaran? Beda untuk penerapannya. Padahal ilmunya sama tuh. Ibaratnya kan gitu. Tapi kan ketika dia mendeliver ke siswa itu yang berbeda-beda sehingga hasilnya berbeda. Kalau sudut pandang Mas Fajar nih, apa yang mungkin bisa dilakukan oleh pemerintah supaya itu sukses selain tadi langkah pertama mungkin memastikan rekam jejak kesehatan para muridnya terlebih dahulu, baru disesuaikan, di-adjust itu kebutuhan nutrisinya sehingga bisa nggak ada efek samping obesitas mungkin nanti ke depannya. Yang pertama sih yang pasti koordinasi. Jadi kita itu selalu lemah dengan koordinasi. Ketika kita bicara tentang koordinasi maka harus ada leader yang memang menguasai betul. Menarik. Iya kan? Ya. Kalau leader nggak menguasai, maka ketika dia deliver, dia akan kacau balau kan kalau nggak menguasai. Tetapi kalau dia menguasai betul, tujuan pemerintah adalah A, maka dia mau cari jalan kemanapun pasti tujuannya akan ke A.
Jadi dua aspek ini sih yang paling penting, koordinasi sama orang yang benar-benar ahli untuk bisa menjadi seorang pemimpin itu tadi. Pemimpin yang menangani program MGB ini ya. Betul. Dia harus paham betul bagaimana sih sebetulnya orang-orang di Papua sendiri kan beda ininya. Mereka biasa makan sagu ibaratnya gitu, kasih nasi ya nggak mau. Sama ya kan, kalau misalnya orang Indonesia biasa minum air putih, orang Amerika nggak minum air putih, mereka minumnya soda begitu selesai olahraga, dan nggak ada masalah kan buat mereka. Jadi semua itu karena memang masing-masing seperti itu. Perlu riset yang lebih mendalam ya. Tadi katanya Mas Fajar bilang di awal terlalu terburu-buru begitu, terlalu terburu-buru. Oke. Ketika misalkan peran puskesmas Mas ini sebenarnya, kita ngomongin peran puskesmas. Apakah sebaiknya atau idealnya itu mereka mengukur ini sampai rentang usia tertentu atau bagaimana baiknya Mas supaya bisa berkolaborasi dengan pemerintah? Kalau saya sih gini Mbak, kalau SMP kan kadang usianya kan kalau di desa itu kan berbeda ya. Tapi kita bicara tentang yang ideal lah ya. Yang idealnya adalah kalau di SD itu kan dari 7 tahun, 7, 8, 9, 10, 11, 12. SMP 13, 14, 15. Itu idealnya. Jadi kita bicara tentang 13, 15. Nah, klasifikasi sendiri sebetulnya di era pemerintahan yang terdahulu itu sudah menggunakan fase kan. Sebenarnya sudah cukup 1-2, kelas 1-2. Terus 3-4, 5-6, kemudian 1 sampai 3 untuk di SMP itu sebenarnya sudah mewakili itu semua. Jadi untuk yang itu nggak perlu untuk diubah. Jadi pengaturan kategori ini memang harus ada klasifikasinya, Mbak. Ya itu tadi data kita lagi-lagi yang belum siap dengan itu gitu. Jadi masing-masing berbeda. Jadi kalau kita bicara tentang puskesmas, ya idealnya memang mereka harus mengklasifikasikan itu semua. Jadi nggak semua orang itu asal begitu. Sejauh ini kan masih yang ruwet lah kalau saya bilang. Kalau berbicara tentang makanan nih Mas, apakah kan kalau saya tuh juga kemarin baca riset. Ada sebuah riset yang mengatakan bahwasannya ternyata mengonsumsi sayur dan buah juga yang berlebihan itu juga bisa memungkinkan obesitas, Mas. Ini menarik nih fenomena ini nih. Nah, iya karena kita melihatnya kan sayur dan buah itu sesuatu yang baik. Iya betul. Gitu kan. Baik kalau ideal. Iya. Ya. Nggak usah bicara ideal, tapi kita pasti akan stigmanya, wes makan sayur dan buah itu kan. Tapi kan itu kan juga butuh hitungannya. Iya. Nah, saya tanya Mbak Sita makan makanan rumah sakit doyan apa enggak? Kalau dalam keadaan sehat, enggak doyan. Enggak doyan, iya kan? Tapi itu kan sudah terukur kadar nutrisinya. Betul, gula garamnya ya. Semuanya. Bahkan dia kan ditimbang tahunya seberapa untuk orang dengan kan gitu. Ya, itu kita mudah saja maksudnya melihat itu gitu. Dan itu mengenyangkan loh sebenarnya. Walaupun dan porsinya sehat. Sedikit. Iya kan? Porsinya di rumah sakit itu kan nggak banyak. Iya. Dibandingkan kalau kita keluar nasinya 2 gitu kan. Nah, itu analogi yang mudah untuk difahami kan seperti itu. Jadi memang sesuatu yang berlebihan itu kata Rasulullah pun kan seperti itu kan. Ya, betul, ya kan? Betul. Jadi sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Jadi memang sayur dan buah itu ada proporsinya, ada batasannya seperti itu sehingga nggak berlebihan. Karena kan kandungan buah-buahan sendiri kan juga beda-beda kan. Oke. Kita ngomongin hal yang ideal, Mas. Ya memang tidak ada yang ideal di dunia ini ya, Mas ya. Harapannya gitu kan. Ideal. Nah, idealnya makanan yang harus disajikan ke anak-anak itu seperti apa? Karena kita tadi udah ngomongin tentang siapa saja yang berkolaborasi, orang tua dan guru harus seperti apa. Nah ini kita bicara idealnya yang ada di hadapan mereka, di sajian mereka tuh sebenarnya apa aja sih Mas? Ya, kalau kita bicara tentang idealnya makanan tentu ada karbohidrat di situ sebagai sumber energi, ya kan. Tapi itu sebenarnya juga sekarang tidak wajib sih, karena bisa digantikan sama yang lain gitu kan. Kemudian sayur, buah itu sudah pasti, kemudian lauk, protein lah ya. Protein itu pun harus seimbang sebenarnya, karena yang balik lagi itu untuk tataran itu memang ahli-ahli gizi nih yang harus bicara. Kalau saya di education, ya, betul. Saya agak-agak ngeri sedep nih kalau itu gitu ya. Jadi memang kalau saya di PJOK memang membiasakan mereka yang pertama minum air putih sih paling penting. Tiap kali bangun pagi atau mau tidur itu pun masih dalam kajian ilmiah pun ada yang mengatakan kalau mau tidur minum air putih juga
ginjalnya bisa macam-macam. Nah, itu Oke. nggak tahu lagi itu. Baik, memang riset terus berkembang. Iya, betul sekali. Dan memang upgrade kita sih terutama yang memang harus terus diperbarui. Gitu Mas. Kalau misalkan pola hidup nih Mas, kalau selama jadi guru kan sekarang masih mahasiswa nih. Nah kalau selama jadi guru kemarin, apa yang biasa Mas lakukan supaya mereka tetap aktif? Karena dia juga bergerak, itu kan juga penting tuh. Apakah harus 10.000 langkah per hari atau gimana? Oke, kalau saya waktu jadi guru itu memberikan treatmentnya pada anak biasanya ngasih PR Mbak. Jadi PR kegiatan yang mereka harus lakukan kemudian diberikan paraf oleh orang tua. Apakah mereka sudah melakukan atau belum? Gitu. Dan karena keterbatasan saya untuk menganalisa satu orang gitu atau satu persatu orang itu biasanya sama kan seperti itu ya. Tapi kalau dengan catatan kalau kamu kuat misalnya yang lain 30, kamu kuat ya kamu boleh nambah 50 sekuatnya kamu, tetapi biasakan untuk melakukan aktivitas begitu. Apakah itu random aktivitas atau ditentukan dari biasanya saya ada menentukan. Biasanya menentukan. Contohnya mereka ada jumping jack. Ya, ada jumping jack, kemudian ada push up, ada back up. Ya, paling itu aja sih. Kalau misalnya di akhir pekan saya suruh mereka untuk lari, entah itu 2 kilo, 3 kilo, itu mereka harus lakukan itu gitu. Nanti diparaf oleh orang tuanya. Apakah sejauh itu berhasil? Tidak juga. Karena kendalanya apa tuh Mas? Kesadaran untuk mereka melaksanakan itu masih sangat rendah begitu. Jadi memang nggak mudah untuk menumbuhkan kesadaran bahwa PJOK itu pun kan hanya berapa kali sih dalam 1 minggu belajarannya kan seperti itu. Maka saya tambah dengan itu tadi PR di rumah yang mereka harus kerjakan dan ada paraf dari orang tua. Itu adalah upaya sebenarnya, hanya sebagian upaya. Karena kalau kita melihat nih Mbak di sekolah itu ruang terbuka anak untuk bermain itu terbatas. Setuju sih. Ya, taman kan terbatas. Setuju. Ya, jadi itu pun sebetulnya menjadi PR yang harus benar-benar difikirkan betul. Tambah lagi, ketika anak bermain bola ketika istirahat, dilarang nggak sama guru yang lain? Ya, bisa jadi. Alasannya adalah berkeringat, bau dan lain sebagainya. Anak ngantuk itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak baik di dalam pembelajaran. Karena apa? Karena oksigen yang masuk ke dalam itu rendah, maka dia mudah ngantuk atau malamnya bergadang. Coba kita lihat atlet-atlet, nggak usah atlet lah, orang yang rajin olahraga gitu. Mereka pasti jam 8 udah tidur, jam 5 mereka sudah bangun. Itu. Jadi menurut saya PR-nya kompleks banget Mbak Sita. Iya, jadi makanya tapi kita teman-teman ya itu makan bergizi gratis dan juga pola hidup sehat. Jadi nggak bisa dipisahkan ya ini sebenarnya. Nggak bisa dipisahkan. Kalau kita bicara tentang makan bergizi gratis itu juga sesuatu yang baik. Karena juga tidak semua orang punya kesempatan untuk makan makanan yang mereka inginkan. Iya. Tetapi dari pola hidup sehat sendiri juga mereka tidak cukup dengan pola makan yang bergizi saja. Mereka juga harus siap dengan aktivitas-aktivitas itu. Gitu. Oke. Pertanyaan terakhir dari saya nih Mas. Apa yang Mas Fajar ekspektasikan atau harapannya Mas Fajar gitu makan bergizi gratis ini supaya bisa berhubungan dengan gaya hidup sehat? Kan takutnya ya Mas ya. Tadi data yang saya baca itu ada susu yang berperisah itu kedepannya malah jadi obesitas kan nggak jadi Indonesia emas kan malahan jadi Indonesia obesitas kan jatuhnya. Nah itu seperti apa yang perlu ditambahkan di program ini sih Mas supaya ideal atau dikurangi mungkin? Kalau kita bicara ideal itu memang agak sulit ya, tetapi harapan saya adalah pemerintah betul-betul mengajak semua elemen masyarakat, mengajak semua di stakeholder pemerintahan untuk benar-benar tahu sebetulnya apa tujuannya, apa yang ingin diharapkan. Tujuannya adalah Indonesia emas. Oke, tujuannya itu, tapi ada cara-cara yang harus juga diberikan. Misalnya sebagai koordinator DM makan bergizi gratis itu kan ada koordinatornya, badan apa saya lupa, itu ada, tetapi mereka tidak mengunggah kan prosedurnya untuk makanan itu apa saja, kandungan gizinya berapa gitu. Karena kan menu catering berbeda dengan itu tadi yang saya katakan kayak di rumah sakit yang sudah jelas-jelas ada nutritionnya itu kan berbeda. Nah itu menjadi sesuatu hal yang sangat-sangat penting, tetapi
sedikit abai. Mungkin dari pemerintah pusat sudah, tetapi begitu mendeliver ke bawah karena runtutannya terlalu panjang, jadi agak susah. Tapi saya masih berharap bahwa Indonesia ini masih memberikan ruang gerak yang cukup untuk anak-anak kita. Baik dari SD, SMP maupun SMA. Dari SD sendiri, guru-guru PJOK pun harus benar-benar memberikan ruang yang cukup untuk mereka bergerak dan capek. Capek dalam artian ketika melakukan mereka senang, kemudian tidak bosan. Nah itu, jadi harapan saya adalah teman-teman dari PJOK terutama ya, itu benar-benar memberikan hal-hal yang selalu baru. Jangan hanya guru PJOK ngasih bola aja untuk ditendang, guru PJOK hanya sebatas-batas itu, tetapi betul-betul memberikan hal yang baru. Kalau Mbak Sita mungkin di Manchester pernah lihat teman-teman PJOK ketika ngajar, itu kan pasti fasilitasnya kan luar biasa ya. Untuk mereka belajar tentang lompat, mereka di sekolah maksudnya. Iya, betul. Mereka kan belajar tentang lompat, guling dan lain sebagainya, basket. Mereka semua fasilitas itu ada. Iya, betul, setuju. Iya kan? Ada taman juga. Ada taman juga dan lain sebagainya. Jadi memang kompleks, Mbak. Harapan saya adalah alat-alat yang ada di sekolah, ruang-ruang terbuka yang itu memang anak-anak itu bermain. Mereka bermain sudah. Itu adalah awal mereka kan seperti itu. Jadi anak TK begitu masuk SD misalnya, mereka nggak ada tempat bermain yang menyenangkan seperti di TK misalnya. Iya, paham. Harusnya kan ada titian, ada macam-macam itulah yang memang dibutuhkan oleh anak gitu. Jadi saya rasa kalau kita bicara tentang kesadaran untuk berolahraga, maka memang harus dari sedini mungkin. Wow, tapi kita adalah makan bergizi gratis teman-teman, tapi ternyata bisa sampai sekompleks itu. Iya. Oke, diskusi ini jadi menarik. Berarti saya bisa bilang nih Mas Fajar, bisa disimpulkan dari diskusi kita kali ini, makan bergizi gratis itu yang dihubungkan dengan pola hidup sehat, ternyata memiliki relasi juga begitu. Dan ini nggak hanya pemerintah sekolah gitu aja. Betul. Ternyata pemerintah iya, guru iya, puskesmas iya, orang tua iya. Fasilitas publik juga iya. Oke, mungkin ini bisa dipertimbangkan pemerintah. Oke. Oke, terima kasih Mas Fajar atas ilmunya dan waktunya. Sampai jumpa di Suara Garuda untuk pendidikan di edisi selanjutnya. Bye-bye, thank you.